Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang menentukan, yang merupakan fundamental terhadap kesuksesan dalam suatu perikatan audit, yaitu perencanaan audit. Kali ini kita berbicara tentang SA300 yang bertemakan perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Dalam audit yang kita lakukan, perencanaan itu memegang 50% dari total aktivitas yang kita lakukan. Kesuksesan dari suatu perencanaan audit akan menentukan kesuksesan bagi perikatan audit berikutnya. Kenapa demikian? Karena perumusan dari opini audit yang merupakan hasil produk akhir dari laporan keuangan sebenarnya itu berasal dari perencanaan yang telah kita lakukan secara menyeluruh, tanggap dan komprehensif serta berbasis risiko. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen pada kolom yang tersedia. Happy learning semuanya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Pribadi. Hari ini kita akan membahas tentang standar audit atau SA300, yaitu mengenai perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Apa sih tujuan SA300 ini? Tujuan dari SA300 ini adalah agar auditor merencanakan suatu audit agar audit tersebut dapat berjalan secara efektif. Kemudian juga memiliki peran untuk membantu auditor dalam mengatur fokus perhatian yang tepat terhadap area yang penting untuk diaudit. Kemudian untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial secara tepat waktu atau membuat time schedule-nya. Lalu mengorganisasi dan mengelola perikatan audit secara baik. Lalu, untuk memilih anggota tim perikatan dengan tepat dan merencanakannya secara matang. Terakhir, untuk mensupervisi tim perikatan dan juga untuk melakukan penelaahan atau review atas hasil pekerjaan mereka. Pada umumnya ada 4 tahapan dalam proses perikatan, yaitu yang pertama adalah persetujuan perikatan, kedua adalah perencanaan dalam perikatan, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaporan. Kemudian mengenai aktivitas pada awal perikatan atau dalam persetujuan perikatan, ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu melaksanakan prosedur yang diisyaratkan dalam SA220 mengenai keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu. Kemudian ada mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, sesuai yang tertera pada SA220. Yang terakhir ada menetapkan suatu pemahaman atas ketentuan perikatan seperti yang diatur dalam SA210. Mengenai perencanaan perikatan, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan, yaitu auditor harus menjaga independensinya yang diperlukan dan kemampuannya untuk melakukan dalam perikatan. Yang kedua ada analisis terhadap isu yang berkaitan tentang integritas manajemen. Dan terakhir, untuk menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan. Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembang rencana audit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi audit secara keseluruhan adalah: yang pertama, karakteristik perikatan dan ruang lingkupnya. Yang kedua, tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang diisyaratkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional auditor signifikan dalam mengarahkan usaha tim dalam perikatan. Yang keempat, hasil aktivitas awal perikatan dan jika relevan apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas. Dan terakhir adalah untuk memastikan sifat, saat, luas, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan tersebut. Kemudian, dalam mengembangkan suatu rencana audit, auditor juga harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah
Yang pertama, sifat saat dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, seperti yang diatur dalam SA 315. Yang kedua, sifat saat dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, seperti yang diatur pada SA 330. Dan terakhir adalah prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh standar audit. Penetapan strategi audit secara keseluruhan juga membantu auditor dalam menetapkan sumber daya yang dialokasikan pada area yang tertentu. Sebagai contohnya, seperti yang menetapkan anggota tim yang memiliki pengalaman pada area yang memiliki resiko yang tinggi, dan juga menetapkan bagaimana jumlah anggaran jam kerja audit yang dialokasikan untuk area yang memiliki resiko yang tinggi. Dan juga hal ini mengatur kapan sumber daya tersebut dialokasikan, apakah pada audit interim atau pada tanggal pisah batas utama. Dan juga mengatur bagaimana sumber daya tersebut dikelola, kapan rapat tim dilakukan, pada kapan dimulai dan juga kapan diakhiri. Yang terakhir adalah mengenai dokumentasi. Dalam konteks perencanaan suatu audit atas laporan keuangan, auditor juga harus melakukan dokumentasi audit, yaitu mengenai strategi audit secara keseluruhan, lalu mengenai rencana audit, dan terakhir, setiap perubahan yang signifikan dilakukan selama perikatan audit terhadap strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan, dan alasan atas perubahan tersebut. Apa-apa saja yang menjadi alasannya? Apa-apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam perikatan audit tahun pertama? Pada dasarnya, perikatan audit tahun pertama maupun perikatan audit tahun berulang itu adalah sama. Namun, pada perikatan audit tahun pertama kita memerlukan perencanaan yang lebih atau perencanaan yang lebih banyak atau lebih matang daripada perikatan tahun berulang. Karena seorang auditor juga harus memahami bagaimana latar belakang dari entitas tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi perhatian pada audit tahun pertama? Yang pertama adalah melaksanakan prosedur yang diisyaratkan dalam standar audit atau SA 220, yaitu mengenai penerimaan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu jika terjadi pergantian auditor untuk mengetahui ketentuan etika yang berlaku. Dan jika tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan, kita juga bisa meminta bagaimana kertas kerja pemeriksaan terdahulu. Demikianlah sharing singkat kita pada sesi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.